Sudah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat al-jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang banyak kepada kita. Yang seandainya kita mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang besar adalah manakala kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu, untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari sunnah Nabi, untuk mempelajari ilmu agama sebagai kunci keselamatan kita di akhirat nanti. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang tidak diberikan nikmat seperti apa yang kita rasakan saat ini. Meskipun mereka memiliki harta dan seisinya, harta dunia dan seisinya, namun apalah artinya dunia yang begitu banyak yang mereka miliki, manakala mereka tidak memiliki nikmat yang luar biasa yang saat ini kita rasakan. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah akan membahas atau sudah sampai pada paragraf terakhir dari surat An-Naba, yang semoga di kesempatan kali ini insya Allah kita bisa menyelesaikannya, sehingga di pertemuan berikutnya kita bisa memulai surat An-Nazi'at. Adapun ayat yang ke-38 dari surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba." Pada hari ketika ar-ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf menghadap Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman untuk berbicara. Wa qala shawaba. Dan kalaupun diizinkan berbicara oleh Allah, hanyalah berbicara atau berkata yang baik saja. Wa qala shawaba. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan para malaikat setelah sangkakala yang pertama ditiup. Ketika malaikat Israfil alaihissalam meniup sangkakala yang pertama, apa yang terjadi di dunia ini? Hancur. Gunung berterbangan. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Air laut tumpah ke daratan. Alam semesta hancur. Dan setelah itu, mereka kemudian para malaikat itu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaqumur ruh. Ar-ruh di sini, apa yang dimaksud dengan ar-ruh? Para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan ar-ruh? Di dalam kitab Tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau mengumpulkan pendapat para ulama tentang makna ruh di dalam ayat ini. Beliau menjelaskan, "Wakhtalafa fir ruhi", dan ulama berbeda pendapat tentang makna ruh. Faqila innahu min malakin minal malaikati a'zamu minas samawati sab'i wa minal ardina sab'i. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ruh adalah malaikat dari para malaikat yang lebih besar bentuknya daripada langit 7 dan bumi yang 7. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwasanya yang dinamakan ruh di sini adalah Jibril. Ya, pendapat ini dikatakan oleh Sya'bi wa Dhahhak wa Sa'id bin Jubair. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya ruh adalah
jundun min junudillahi laisu malaikah. Adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala, namun mereka bukan malaikat. Ada juga yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan ruh di sini adalah hum hafazatun 'alal malaikah. Mereka adalah penjaga para malaikat. Ada juga yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan ruh adalah Banu Adam, anak Adam atau manusia. Ruh juga serta jasadnya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan ruh di sini adalah arwahu Bani Adam. Arwahnya Bani Adam, arwahnya manusia. Ada juga yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud ruh adalah Al-Quran. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka di antara banyaknya pendapat tentang makna ruh, maka pendapat yang rajih yang dirajihkan oleh muallif dari kitab Aunur Rahman fi Tafsir Al-Quran adalah ruh bermakna Jibril alaihissalam. Dari mana kita tahu? Apa dalilnya? Ruh ini adalah Jibril alaihissalam. Di awal pertemuan kita, sebelum kita membahas surat An-Naba, kita pernah menyinggung tentang metode penafsiran Al-Quran. Di antaranya adalah ayat dengan ayat. Maka kita mengetahui Ar-Ruh ini adalah malaikat Jibril, kita bisa melihat ayat-ayat yang lain sebagai tafsir dari ayat ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bihi ruhul amin." Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-193, Allah Ta'ala berfirman, Nazala bihi ruhul amin. Ar-ruhul amin adalah malaikat Jibril. Dia turun membawa wahyu untuk disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Ta'ala. Kalau kita lihat di ayat ini, maka ada satu kalimat tambahan dari Allah, yaitu Al-Amin, yang bermakna terpercaya. Ini adalah pujian, nama dari Allah langsung, yang menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril tidak pernah berkhianat. Ya, sebagaimana tuduhan dari orang-orang Syiah laknatullahi alaihim, yang mana mereka menganggap bahwasanya Jibril itu berkhianat. Malaikat Jibril itu berkhianat karena yang seharusnya diberikan wahyu oleh malaikat Jibril adalah Ali radhiyallahu anhu. Yang seharusnya wahyu itu dikirim kepada Ali radhiyallahu anhu, itu malah dikirim kepada Muhammad. Maka dituduhlah Jibril ini berkhianat oleh orang-orang Syiah. Mengerikan Pak orang-orang Syiah ini. Ya, kalaulah mereka orang-orang Syiah tidak memiliki penyimpangan kecuali hanya penyimpangan ini saja, menuduh Jibril itu berkhianat, maka cukuplah kita katakan bahwa orang-orang Syiah adalah orang-orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa Jibril, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi, wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Ini adalah dalil menunjukkan akan kafirnya orang-orang yang menuduh bahwasanya Jibril itu berkhianat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah dalil bahwasanya orang-orang Syiah adalah kafir. Belum lagi orang-orang Syiah ini memiliki akidah yang menyimpang, Pak. Ya. Orang-orang Syiah menganggap bahwasanya Al-Qur'an yang kita miliki ini adalah seperempat dari Al-Qur'an mereka, kitab mereka yang dinamakan dengan kitab Fatimah. Ya, bahwa Al-Quran kita ini gak sempurna menurut mereka. Yang sempurna adalah kitab mereka, orang-orang Syiah. Laknatullahi alaihim. Dan penyimpangan mereka yang lainnya adalah mereka mengkafirkan orang-orang yang mulia, yang paling mulia bahkan adalah para sahabat Nabi. Mayoritas para sahabat Nabi itu dikafirkan oleh orang-orang Syiah laknatullahi alaihim. Kurang apa? Malaikat Jibril dituduh berkhianat, yang secara tidak langsung ia ingin membatalkan Al-Quran, membatalkan agama Islam. Demikian pula para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, kecuali Ali dan beberapa segelintir sahabat yang tidak mereka kafirkan. Mayoritas para sahabat Nabi mereka kafirkan.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya, bahkan menjamin mereka para sahabat untuk masuk dalam surga. Allah taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar." Dan pendahulu mereka dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyiapkan bagi mereka siapa? Para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi dengan baik. Apa yang diikuti? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyediakan surga bagi mereka. Namun kata orang-orang Syiah, mereka para sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah surga, mereka kafir. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang ridho? Siapa yang ridho Abu Bakar dikafirkan, Pak? Siapa yang ridho Umar dikafirkan? Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan mereka berdua adalah manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Namun sayangnya apa? Banyak orang-orang kita Indonesia ini nggak paham mana Syiah, ya apa sih Syiah itu, ya bahkan tidak jarang yang menganggap bahwa saya Syiah itu Islam, padahal Syiah itu bukan Islam, ya Islam sendiri, ya Syiah itu sendiri, ya. Kenapa kita anggap bahwa saya Syiah itu bukan Islam? Karena mereka memiliki akidah yang berbeda. Siapa yang tidak ridha Abu Bakar dikafirkan? Siapa yang ridha Umar dikafirkan? Dan seluruh sahabat yang lainnya dikafirkan. Bahkan kita pun dikafirkan oleh Syiah laknatullahi alaihim. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Adapun Jibril alaihissalam, ya, dituduh oleh orang-orang Syiah bahwa Jibril adalah berkhianat karena telah memberikan wahyu kepada Nabi yang rusak kepada Ali radhiyallahu anhu. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Maka ini adalah kedustaan yang nyata. Pantaslah mereka memiliki ideologi yang seperti itu. Kenapa? Karena Syiah itu datangnya dari Yahudi. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Sama Yahudi juga membenci malaikat Jibril alaihissalam. Ada suatu kisah yang menarik. Dahulu ada pembesar Yahudi namanya Abdullah bin Salam, Pak. Ketika itu mendengar Abdullah bin Salam bahwasanya Nabi datang ke Madinah. Dan Nabi saat itu berada di sebuah kebun. Maka Abdullah bin Salam mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan beberapa hal kepadanya. Lalu bertemulah Abdullah bin Salam kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, aku memiliki 3 pertanyaan yang ingin aku ajukan kepada engkau, yang tidak akan bisa pernah menjawab seorang pun kecuali dia adalah seorang Nabi." Maka pertanyaannya diantaranya adalah, "Ma awwalu asyratis sa'ah?" Apa tanda kiamat yang pertama, wahai Muhammad? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, "Ma awwalu ta'ami ahlil jannah?" Apa makanan yang pertama dihidangkan untuk ahli surga, ahli jannah? Adapun yang ketiga adalah, apa sebabnya? Apa yang menjadi sebab seorang anak itu bisa menyerupai bapaknya atau ibunya? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjawabnya, beliau berkata kepada Abdullah bin Salam, "Baru saja Jibril alaihissalam memberikan jawaban kepada saya." Kaget Abdullah bin Salam. "Jibril?" "Ya, Jibril." Kemudian Abdullah bin Salam berkata, "Dzaka aduwwul Yahudi minal malaikah." Jibril itu musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Kata Abdullah bin Salam, karena Abdullah bin Salam waktu itu adalah pembesar orang Yahudi yang pandai, ditokohkan, dianggap seorang tuan dari kalangan orang-orang Yahudi. Maka orang seperti ini adalah orang yang cerdas, bukan orang biasa. Orang Yahudi adalah orang-orang yang cerdas, memiliki keutamaan, cerdas-cerdas mereka, apalagi pimpinannya. Dan ini Abdullah bin Salam adalah pimpinan orang-orang Yahudi.
pemuka orang-orang Yahudi. Kata Abdullah bin Salam mengatakan, "Dzaka aduwwul Yahudi minal malaika." Jibril itu musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjawab pertanyaan Abdullah bin Salam, beliau menyampaikan sebuah ayat. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka ketahuilah bahwasanya Jibril menurunkan wahyu dan memasukkan wahyu ke dalam hatimu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Barulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Abdullah bin Salam. Pertanyaan pertama adalah, apa tanda yang pertama dari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya tanda pertama kiamat adalah munculnya api yang besar dari arah timur untuk menggiring manusia ke arah barat. Maka ketika itu, ketika detik-detik sangkakala yang pertama ditiup, akan muncul api dari arah timur, tepatnya di daerah Aden, Pak, Yaman. Akan muncul api yang besar, akan menggiring manusia dari arah timur ke arah barat. Dan saat itu, ketika setelah manusia terkumpul, maka ditiuplah sangkakala yang pertama. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini jawaban Nabi Muhammad dari pertanyaan yang pertama yang datang dari Abdullah bin Salam. Kemudian jawaban yang kedua, ma awwalu ta'ami ahlil jannah. Apa makanan yang pertama? Makanan pertama yang akan dihidangkan untuk ahli jannah. Apa kata Nabi? Makanan yang pertama yang akan dihidangkan untuk penghuni surga adalah hati ikan paus. Kemudian jawaban yang ketiga dari pertanyaan Abdullah bin Salam, apa yang menyebabkan seorang anak menyerupai bapaknya atau ibunya? Apa kata Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini ilmu, Pak. Barangkali kita pengen punya anak mirip kita atau mirip istri kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila air mani seorang laki-laki itu lebih dulu keluar daripada istri, maka ia akan menyerupai bapaknya. Dan apabila air mani wanita atau istrinya itu lebih dulu keluar daripada suaminya, maka akan lebih mirip istrinya. Ini ilmu, Pak. Ya, ini ilmu. Barangkali anak kita ini miripnya kita terus misalkan. Ya, barangkali kita terus miripnya atau istri terus, maka ini ilmu. Barangkali kita pengen sekali-kalilah mirip kita, gitu ya. Atau sekali-kalilah mirip istri. Nah, ini ilmu. Ya, barangkali ya di luar sana tuh heran, ini kok kenapa ya? Anak saya miripnya saya terus, kenapa? Ternyata bisa jadi kitanya yang keluar duluan, Pak. Ya, bukan istri. Nah, jadi bagaimana cara supaya istri keluar duluan? Ya, kita yang belakangan jaga stamina, Pak. Jaga pola hidup sehat. Ya, bagi yang jomblo barangkali, ya, yang belum nikah, ya, maka dari sekarang nggak ada salahnya dijaga pola hidupnya untuk makan makanan yang baik, olahraga, ya. Barangkali yang usianya sudah agak-agak tua dikit juga gak ada masalah, ya. Terus semangat, ya. Kalau laki-laki mah umur 80 tahun ke atas juga kalau masih berhubungan bisa menelurkan, ya. Sel-sel telurnya itu masih sehat, masih bagus insya Allah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lalu Abdullah bin Salam ketika menjawab pertanyaan, mendengar jawaban-jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takjub. Ini benar Nabi ini. Ya, ini benar Nabi ini, Muhammad ini. Akhirnya Abdullah bin Salam langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali adalah Allah. Wa annaka rasulullah, dan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya engkau Muhammad adalah Rasulullah. Jadi seorang muslim ketika itu. Padahal ini Abdullah bin Salam adalah tokoh pembesar orang-orang Yahudi. Maka Abdullah bin Salam berkata kepada Muhammad, wahai Rasulullah, kalau seandainya ini orang Yahudi ini sebetulnya mereka adalah pembohong.
kasih tahu ya, dikabarkan kepada Nabi. Sebetulnya Nabi sudah tahu bahwa orang Yahudi ini adalah pembohong. Kalau seandainya saya tidak memberitahu ya tentang keislamanku ya, sebelum engkau menanyakan kepada mereka, maka mereka akan berbohong. Ya. Jadi ya, singkat cerita, orang-orang Yahudi ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu masih berada di situ Abdullah bin Salam. Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut, apa yang kau ketahui tentang Abdullah bin Salam? Maka orang-orang Yahudi itu yang ketika itu belum tahu tentang keislaman Abdullah bin Salam menjauh memuji Abdullah bin Salam, bahwasanya Abdullah bin Salam adalah orang yang terbaik dari golonganku, adalah anak orang yang terbaik dari golonganku. Bukan Abdullah Salamnya saja yang dipuji, Pak, tapi orang tuanya Abdullah bin Salam pun dipuji. Karena memang ini adalah pembuka orang-orang Yahudi. Dan Abdullah bin Salam adalah tuan kami, pemuka golongan kami, dan anak dari pemuka golongan kami. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi ini, apa pendapat kalian kalau seandainya Abdullah bin Salam menjadi seorang Muslim? Apa kata orang-orang Yahudi ini? A'adzallah min dzalik. Semoga Allah melindungi Abdullah bin Salam dari keislaman. Artinya apa? Orang Yahudi berdoa kepada Allah agar Abdullah bin Salam tidak masuk Islam, tetap menjadi orang Yahudi. Ketika setelah orang-orang Yahudi ini mengucapkan doa, ya ta'awudz, ya meminta perlindungan kepada Allah agar Abdullah bin Salam tidak masuk Islam, justru Abdullah bin Salam datang menemui orang-orang Yahudi dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Tadi orang-orang Yahudi sebelum tahu keislaman Abdullah bin Salam memuji-muji Abdullah bin Salam. Apa kata orang Yahudi? Abdullah bin Salam adalah pemimpin kami, Abdullah bin Salam adalah orang yang terbaik dari golongan kami. Setelah tahu Abdullah bin Salam masuk Islam, malah sebaliknya mencela Abdullah bin Salam, bahwasanya Abdullah bin Salam adalah orang yang paling buruk dari golonganku, anaknya orang yang paling buruk dari golonganku. Terus mencela Abdullah bin Salam. Ini orang Yahudi, Pak. Nah, ada seorang yang bernama Abdullah bin Sabar. Dia itu orang Yahudi, Pak. Namun dia itu pura-pura masuk Islam dan berbuatlah apa? Dia menyebarkanlah ideologi yang sekarang dianut oleh orang-orang Syiah. Ya contohnya seperti ini, mencela orang-orang, mencela para sahabat Nabi, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka penting bagi kita untuk mempelajari akidah. Karena betapa banyak di akhir zaman ini penyimpangan akidah yang luar biasa. Di mana kubur-kubur disembah. Seorang muslim membuat sesaji untuk jin, ya, penghuni laut, penghuni pohon. Padahal hal itu adalah kemusyrikan yang tidak diperbolehkan atau dilarang di dalam agama ini. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka dijelaskan di dalam kitab ini. Kalaulah kita perhatikan di ayat ini, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Ketika kita tahu bahwasanya ruh bermakna Jibril alaihissalam. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak cukup mengucapkan yauma taqumul malaika saja? Kenapa harus memisahkan antara ruh, yaitu malaikat Jibril, dengan malaikat-malaikat yang lainnya? Kenapa? Pertama, itu hak Allah. Terserah Allah. Allah punya kekuasaan. Ya, terserah Allah. Kedua, pastilah ada maksud kenapa Allah memisahkan antara kalimat ar-ruh dengan al-malaikah. Dijelaskan di dalam kitab Aunur Rahman fi Tafsir Al-Quran. Wa khassa Jibril bi dzikri min bainal malaikah. Dikhususkannya Jibril di dalam penyebutan dari antara malaikat, ya, adalah liqurbihi minallahi wa 'azami min manzilatihi wa syarafihi.
Ya, liqurbihi minallahi wa 'azami manzilatihi wa syarafihi. Ya. Karena kedekatan Jibril alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kemuliaan Jibril dan kemuliaan Jibril alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, kenapa Jibril semulia itu dibanding malaikat-malaikat yang lainnya? Kenapa Jibril alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul seluruh malaikat mulia, Pak. Tetapi Jibril kenapa paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan di dalam kitab ini, li'annahul muwakkalu bil wahyi. Karena Jibril ini adalah wakilnya Allah di dalam memberikan wahyu berupa Al-Quran kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kalaulah kita perhatikan, tidaklah sesuatu diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan menjadi sesuatu yang mulia. Jibril alaihissalam buktinya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengamanati wahyu kepadanya untuk diberikan kepada Nabi berupa Al-Quran, maka jadilah malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Nabi SAW yang menerima wahyu dari malaikat Jibril berupa Al-Quranul Karim, maka jadilah Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Dan kalaulah kita memperhatikan bulan Ramadan, yang mana Al-Quran diturunkan di dalamnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, maka bulan Ramadan ini diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka jadilah Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka oleh karenanya, kalaulah kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah kita ini sahibul Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, sahabatnya Al-Quran. Dengan cara apa kita menjadikan diri sebagai sahabat Quran? Dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Ini Pak. Ya, agar kita menjadi sahibul Quran, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat adalah dengan mempelajari dan mengamalkannya. Bagaimana Ustaz kalau membaca dan menghafalnya? Itu adalah hanya sekedar wasilah, Pak. Bukan tujuan. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk, kata Allah. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Di surat Al-Baqarah dijelaskan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana Al-Quran ini dijadikan sebagai petunjuk? Dipelajari melalui tafsir Al-Quran, melalui mempelajari sunnah-sunnah Nabi, karena sunnah-sunnah Nabi adalah tafsir daripada Al-Quranul Karim, aplikasi daripada Al-Quranul Karim. Ini Pak kewajiban terbesar kita. Ya, tidak cukup kalau hanya menghafalnya saja. Ya, awas jangan sampai salah konsep ya. Menjadikan diri kita ini penghafal Quran tapi tidak mau mempelajari Al-Quran, hukum-hukumnya, ya, syariatnya, kandungan-kandungan yang ada di dalam ayatnya. Fokus hanya ngafal. Sudah selesai ngafal, ya, mengajar sanad. Hanya itu toh, nggak cukup. Ya. Tidak cukup untuk menjadikan diri sebagai sahibul Quran. Ya, maka jangan heran Pak, kalau kita salah mengkonsep diri kita, hanya fokus untuk menghafal Quran saja, tidak mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, akhirnya apa? Tidak jarang kita temui penghafal Quran menjadi oknum. Ya, ada penghafal Quran pezina, ada. Ada penghafal Quran yang kemudian dia jadi penjahat, ada. Sampai ada yang mohon maaf, ya, ada penghafal Quran menjadi homo dia, Pak. Ya, suka laki-laki, padahal dia laki-laki. Kenapa bisa? Karena dia tidak mau mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, hanya fokus menghafal saja. Ya, ini terjadi, Pak. Ya, bukan berarti saya benci, Pak. Saya tidak setuju dengan penghafal Quran. Saya pribadi punten, saya ini ngasuh 2 pesantren, ya. Pesantren Al-Qalam tingkat SD dan pesantren Abdul Syakuro tingkat SMP dan SMA. Semuanya itu, ya, backgroundnya itu tahfidzul Quran. Ya. Akan tetapi prioritas kami dalam mendidik santri kami adalah, yang paling utama adalah bagaimana santri kami ini memiliki akidah yang sahih, akidah yang benar,
akidah yang lurus. Dan bagaimana caranya santri kami ini dididik supaya mereka faham ibadah yang sesuai sunnah. Dan kemudian agar mereka berakhlakul karimah. Ini yang paling utama. Ini adalah bentuk amalan daripada Al-Quran Al-Karim. Bukan hanya sebatas nafal terus sudah. Tidak cukup. Bahkan saya lebih memprioritaskan kalau disuruh memilih, lebih memilih tidak menghafal Quran, tapi memilih akidah yang sahihah, ibadah sesuai sunnah dan berakhlakul karimah. Ya. Akan tetapi ya bagi thalabul ilmi maka ada baiknya untuk menghafal Quran, ya, untuk mengasah otak, ya. Dan memang nanti kalau kita menekuni ilmu agama akan bermain dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, itu bukan tujuan. Sehingga barangkali kita punya anak, ya, harus tegaskan ke anak kita bahwa, nak, jangan cukup untuk menghafal Quran, ya, prioritaskan ilmu agama, ya, agar kamu pandai menjadi ilmu agama dan menjadi anak yang soleh, ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sofa, ya, di ayat yang ke-38 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya para malaikat itu bersaf-saf, ya, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang murka. Sehingga apa? La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Sehingga tidak ada mereka ini bisa berbicara kecuali siapa yang Allah izinkan untuk berbicara. Takut mereka. Wa qala shawaba. Kalaupun mereka berbicara hanya berbicara dengan kalimat-kalimat yang benar saja. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan kelak suara-suara itu menjadi pelan, ya, tertunduk di hadapan Allah, fala tasma'u illa hamsa, dan tidak terdengar suara-suara manusia, suara-suara malaikat kecuali hanya sekedar lirih saja, saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Wa qala shawaba, wa qala qawlan shawaba. Yang dimaksud dengan wa qala shawaba adalah wa qala qawlan shawaba, adalah dia berkata perkataan yang benar, ay haqqan, yaitu perkataan yang benar, yang baik. Qala sallallahu alaihi wasallam wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Tidak ada yang mampu berbicara pada hari itu kecuali hanyalah para rasul. Wa kalamur rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Ya. Dan perkataan Rasul itu hanya sebatas berdoa saja, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah selamatkanlah ya Allah. Ngeri Pak kejadian saat itu. Di saat sangkakala yang kedua kemudian ditiup, manusia dibangkitkan kembali. Tidak ada rasa aman dalam hati, semuanya merasa takut. Tidak peduli satu sama lain, karena satu sama lain ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Bagaimana dosa yang dahulu mereka lakukan di dunia akan ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, dzalikal yaumul haq. Pada hari itu adalah hari yang benar-benar akan terjadi. Al-yaumul haqiqi, hari yang benar-benar terjadi. Allazi yadhharu fihil haqqu tamamaz zuhur. Adalah hari-hari yang akan nampak, yang benar ini akan ditampakkan dengan sempurna. Wa yaqumu fihil adlu, dan keadilan itu benar-benar akan ditegakkan di dalamnya. Wallazi yastahiqqu wa yajibu an yasta'idda lahu tamamal isti'dad. Dan adapun orang yang berhak, yang akan merasakan hari kebangkitan nanti, maka ia wajib untuk menyiapkan persiapan yang sempurna untuk menghadapi hari kebangkitan, Pak. Setiap kita dituntut dari sekarang, selagi masih hidup, agar mempersiapkan diri untuk menuju hari kebangkitan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba." Maka barang siapa syaa yang menghendaki keberhasilan di hari akhirat,
keselamatan di hari kiamat. Ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Hendaknya dia menempuh jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang diridhoi, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka konsekuensi atau hikmah daripada keimanan kita terhadap hari akhirat adalah kita dapat meningkatkan ketakwaan kita. Ya, kita akan semangat di dalam bertakwa kepada Allah karena kita tahu bahwasanya amalan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bukan hanya sebatas pahala. Kalau yang dihitung pahala toh kita akan senang-senang, ya. Kita hanya akan makan saja. Kita hanya akan tidur saja, santai-santai saja. Paling sedikit saja sudah, sekedarnya berbuat pahala sudah, beramal soleh sudah. Tetapi masalahnya dosa-dosa kita pun akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ini masalahnya. Sedangkan dosa kita begitu banyak, tidak terhitung. Sedangkan kita ini belum tentu diampuni dosa-dosa kita. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, tempuh jalan-jalan amalan saleh, ketaatan kepada Allah untuk memperdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah keimanan kita terhadap hari akhirat adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita akan semangat untuk bertakwa dan akan rajin dalam beramal saleh. Salat sunnahnya kita akan giat, salat sunnah rawatibnya, salat sunnah duhanya, tahajudnya, zikirnya, bacaan Qur'annya. Bukan hanya ketika bulan Ramadan saja, Pak. Ya, luar biasa. Ketika Ramadan, ya, beberapa bulan yang lalu, kita ini luar biasa, punya semangat yang luar biasa. Seolah-olah kita akan mati besok. Ya tidak, Pak. Ketika Ramadan datang, seolah-olah kita akan mati besok. Semangat sekali. Berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, zikir, bahkan tidak jarang air mata sampai jatuh. Mengingat dosa-dosa kita yang begitu banyak. Tapi ketika Ramadan berlalu, musaf-musaf mulai berdebu. Masjid-masjid mulai sepi. Ya, kita menjadi orang yang kalah. Padahal dahulu kita menjadi orang yang pemenang. Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah kita mati masih lama lagi, Pak. Giliran Ramadan sudah berlalu, kita seolah-olah merasa bahwa kita ini matinya nanti sudah. Sehingga bersantai-santai. Gak peduli sudah. Gak bergeming. Gak berlomba-lomba. Na'udzubillah min dzalik. Adapun muslim sejati, muslim yang berakal maka tidak akan membiarkan waktunya akan terbuang sia-sia. Karena dia menyadari bahwa dia akan mati besok, lusa. Betapa banyak orang-orang yang tidak menyadari, mengira bahwa kematiannya tahun depan, 10 tahun lagi. Tapi qadarallah wa masya'a fa'al, keesokan harinya Allah takdirkan dia untuk mati. Maka beruntunglah orang-orang yang benar-benar menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari akhir. Dan konsekuensi atau hikmah daripada hari akhirat, mengimani hari akhirat adalah dia akan memperbaiki hubungannya dengan manusia yang lainnya. Akan hati-hati untuk tidak berbuat zalim kepada manusia yang lainnya. Kenapa? Demi menjaga pahalanya. Betapa banyak kelak akan ada orang-orang yang bangkrut, Pak. Ya, bangkrut. Jadi bangkrut itu bukan hanya di dunia saja. Ya, buka usaha, kemudian nggak laku atau tertipu, katakanlah dengan relasinya kemudian bangkrut. Enggak. Di akhirat bahkan ada banyak orang-orang yang bangkrut yang lebih memprihatinkan daripada bangkrut di dunia. Kok bisa? Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, mal muflis. Apa itu orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wal mata. Orang yang bangkrut di sisi kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta. Nabi SAW tidak sesuai, tidak setuju dengan definisi bangkrut seperti itu. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, qad syatama hadza, namun dia membawa Dia datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Namun di sisi lain dia datang membawa dosa karena telah mencela orang ini.
karena telah menuduh orang ini, karena telah memakan harta orang lain, karena telah menumpahkan darah orang lain, karena telah memukul orang lain. Sehingga apa-apa akibatnya? Orang yang berbuat zalim ini akan diberikan, akan diambil pahalanya bagi orang yang dizalimi. Sampai impas, kalau belum impas, dosa orang yang dizalimi akan dicampakkan, akan dilemparkan bagi orang yang zalim ini. Jadilah orang ini orang yang bangkrut hingga ia masuk dalam neraka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka penting bagi kita untuk segera memperbaiki diri. Mengingat kita semakin dekat dengan hari akhirat, paling tidak kita semakin dekat dengan kematian kita. Ya, sedangkan setiap nafas yang kita hembuskan itu artinya umur kita semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek hingga kematian benar-benar ada di hadapan kita. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Itu di antara hikmah manakala kita mengimani hari akhirat. Dan ayat ini juga sebagai dalil, Pak, bahwa kita ini dijelaskan di dalam kitab ini, wa fil ayati itsbatul masyiati lil 'abdi. Dan ayat ini, ayat wa man syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, adalah menunjukkan akan tetapnya masyiah kehendak bagi seorang hamba. Jadi kita manusia ini benar-benar memiliki kehendak. Apa kita mau selamat atau tidak di akhirat. Kalau ingin selamat, tempuh jalan yang benar. Ketakwaan dilakukan. Tinggalkan kemaksiatan. Kita punya kehendak, Pak. Ya, jangan seperti orang Jabariyah yang merasa bahwasanya segala amalannya, perbuatannya itu dipaksa oleh Allah. Tidak punya kehendak. Sampai-sampai berzina pun, minum keras pun dianggap bahwa itu adalah amalan yang baik. Kenapa? Karena menganggap ini semua takdir. Kita tidak punya kehendak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita pun tidak boleh seperti orang-orang Qadariyah yang menganggap bahwasanya Allah itu tidak punya ikut campur, ya, tidak ikut campur dalam apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Adapun kita ahli sunnah harus meyakini betul Allah punya kehendak, tetapi kita pun punya kehendak. Akan tetapi kehendak kita memang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka semangat di dalam berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi bekal kita untuk menuju akhirat. Bersegeralah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfirati min rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian. Juga Allah taala berfirman, wasari'u ilal khairat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya dalam hal itu kalian berlomba-lomba. Sampai kapan kita berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan? Bukanlah hanya Ramadan saja, bukan. Tetapi di setiap waktu selama kita hidup di dunia. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai maut mendatangi kalian. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Barangkali sebelum kami tutup, ya, ada yang ingin ditanyakan dari para hadirin sekalian? Ya. Kalau di Padang Mahsyar itu kan yang akan 50.000 tahun ya. Jadi ada beberapa orang yang keutamaan hanya menunggu asar. Nah, itu yang kayak gimana sih orang yang mendapatkan keutamaan itu? Yang menunggu sholat zuhur asar. Menunggu 50.000 tahun itu hanya seperti orang seperti yang jadinya sebentar gitu, nggak pernah 50 tahun. Iya. Ya pada intinya, ya, Allah Ta'ala alam, Anda pribadi ya mengetahui bahwasanya seluruh manusia, baik orang yang buruk ataupun orang-orang yang soleh, itu semua akan merasakan satu harinya ya di alam mahsyar itu 50.000 tahun semuanya. Akan tetapi dibedakan. Adapun orang-orang yang soleh ya, yang memiliki ya ketika di dunia itu mengamalkan ada 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi, maka mereka akan diberikan naungan oleh Allah. Hanya sebatas itu perbedaannya. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ada yang tahu dalil lain ya tentang masalah ini, falyatafaddal untuk
disampaikan kepada Anda. Begitu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.